Kekesalan Al dan El juga terlihat dalam sejumlah wawancara dengan awak media. Bagi Al dan El, bila memang Farhad tak menyukai ayahnya, sebaiknya Farhad langsung bicara pada ayahnya atau mereka, selaku anak-anak dari Ahmad Dhani. Menanggapi tantangan yang telah dilontarkan Al dan El, Farhad justru menantang balik untuk berjumpa di ring tinju. Terlahir dari orang tua yang sudah memiliki popularitas, membuat Al, El dan Dul, putra musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty, turut menjadi pusat perhatian. Menuai berbagai kritik dan saran adalah konsekuensi yang harus dijalani sebagai orang terkenal. Bagi pengacara Farhad Abbas, gaya bahasa yang ceplas-ceplos dalam memberikan pernyataan justru menimbulkan suatu cerita baru di balik sebuah kasus. Kali ini, kesabaran Al dan El yang tengah beranjak dewasa mulai terusik. Tak tahan ayah mereka mendapat kritik yang cenderung merendahkan dari Farhad Abbas di dunia maya, keduanya malah mengajak berseteru di dunia nyata. Ahmad Dhani bukanlah satu-satunya selebritas yang kerap diceloteh oleh Farhad Abbas. Sederet nama selebritas juga kerap menjadi sasaran celoteh pengacara yang bercita-cita menjadi orang nomor satu di Republik ini. Memasuki bulan ketiga pasca tragedi kecelakaan yang melibatkan Aki J, putra musisi Ahmad Dhani, sejumlah info masih turut meramaikan kabar dari jagat selebritas. Pernyataan Ahmad Dhani yang mengaku mengalami kesulitan keuangan memancing kicauan dari pengacara Farhad Abbas. Seringnya Farhad berkicau seputar selebritas bukanlah kali ini saja. Namun, Ahmad Dhani justru salah satu selebritas yang paling sering dikomentari oleh Farhad. Kali ini, reaksi emosional justru hadir dari dua putra Dhani, Al dan El. Tak tahan atas kicauan Farhad di dunia maya, akhirnya mencuatkan emosi kedua remaja tampan ini. Bahkan, dalam satu acara bincang-bincang di salah satu stasiun TV, El yang terlihat lebih lantang justru mencetuskan untuk berjumpa dengan Farhad di ring tinju. Dia udah ngatain ayah kita berdua, karena ayah itu kan bapak dari kita, keluarga satu kehormatan juga buat kita. Jadi kalau ada yang berani ngatain ayah, mending langsung ketemu dia. Sementara si sulung Al, meski turut kesal, meminta Farhad untuk berbicara langsung dan gentleman. Kalau misalkan dia gentle, ya berani deh. Kalau misalkan dia masih ngomong ngaco-ngaco di Twitter atau di TV, itu emang dia udah ketahuan mancing. Ekspresi kekesalan El dan Al sesungguhnya bisa dianggap sesuatu yang lumrah dan wajar. Tak hanya sebagai buah cinta dari seorang selebritas, rasanya hampir semua manusia akan terusik emosinya apabila pelecehan terjadi atas keluarga. Kekesalan Al dan El juga terlihat dalam sejumlah wawancara dengan awak media. Bagi Al dan El, bila memang Farhad tak menyukai ayahnya, sebaiknya Farhad langsung bicara pada ayahnya atau mereka, selaku anak-anak dari Ahmad Dhani. Menanggapi tantangan yang telah dilontarkan Al dan El, Farhad justru menantang balik untuk berjumpa di ring tinju. Sudah, kalau anak kecil kita nggak tanggapi lah. Anaknya kecil, bapaknya juga kecil. Berdalih menganggap Al dan El sebagai anak yang masih di bawah umur,
Farhad menunjuk seorang wanita cantik bernama Regina sebagai juru bicara khusus dalam masalah anak-anak Dani. Ya, sampai sejauh ini tetap ya kalau untuk masalah Al dan El, kita tidak mau menanggapi khususnya dari Bapak Farhad Abbas. Dalam waktu dekat ini mungkin saya pribadi akan bermediasi deh dan berdiskusi khususnya kepada ibunda mereka, Bunda Maya. Nanti sedang kita siapkan waktunya untuk dibicarakan masalah anak-anaknya. Tapi untuk di luar itu, untuk masalah ayahnya mungkin kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Sedangkan untuk masalah dengan Ahmad Dhani, Farhad memilih berkomentar langsung. Untuk Dhani kita nggak ada toleransi. Kan dia menggunakan cara-cara yang tidak wajar untuk menghadapi bersidang dengan istrinya. Tak hanya Ahmad Dhani, Farhad juga menyebutkan sejumlah nama lain seperti Mulan Jamila dan Deddy Corbuzier yang ia nantikan di ring tinju. Nah, saya nggak ngomporin, mereka mau berantem aja, nggak ada urusan sama gue. Komentar Farhad di jagat maya pun semakin menjadi-jadi. Farhad bahkan sempat mengeluarkan kicauan keprihatinan anak-anak Dhani yang mungkin saja akan menjadi pengemis bila orang tuanya bangkrut. Jadi kalau tidak mampu lagi, bangkrut lagi, ya, kemudian nantang saya main tinju, menurut saya itu tidak pantas. Kalau namanya El dulu itu cukup lawan anak saya yang perempuan aja, mereka 3 pun kalah gitu. Harusnya mereka rendah diri, rendah hati, irit ucapan. Jadi menurut saya ini adalah kegalauan. Mungkin anaknya benci bapaknya, kemudian dia pikir ya udahlah, sampaikan kekesalan. Meski melarang anak-anaknya terlibat dalam sebuah aksi tawuran, Ahmad Dhani mendukung langkah Al dan El untuk menekuni dunia olahraga bela diri. Sejak kecil, Dhani memang telah mendidik untuk membela kehormatan keluarga. Untuk itu, bila memang ingin bertemu di ring tinju, lebih sebagai suatu ajang olahraga bela diri, bukan hanya berkicau di dunia maya. Terlahir pada 1 September 1997, Ahmad Al-Ghazali yang sehari-hari dipanggil Al adalah buah cinta pertama Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Terlahir dari pasangan orang tua insan selebritas, membuat Al sudah menjadi sorotan awak media sejak kelahirannya. Tak heran, perkembangan Al selalu menarik perhatian publik. Dengan terlahir dari lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik, Al juga mewarisi ketertarikan untuk ikut terjun di dunia yang sama. Perpisahan Dhani dan Maya pastinya merupakan salah satu pengalaman pahit bagi Al. Al dan kedua adiknya ikut tinggal bersama Dhani. Dengan binaan sang ayah, Al bersama El dan Dul dikenalkan Dhani dengan industri musik yang sebenarnya. Ketiganya mendirikan band laki-laki. Di band ini, Al menunjukkan kepiawaiannya memainkan gitar. Beranjak remaja, Al semakin menarik perhatian publik. Wajahnya yang tampan dan pembawaannya yang tenang dan kalem membuat Al semakin digandrungi sejumlah kaum hawa. Tak heran bila banyak publik yang terhenyak saat melihat Al yang tenang dan kalem juga bisa emosional kala mengutarakan kekesalannya pada Farhad Abbas. Sebabnya dia ngina ya, akibatnya harus terima konsekuensinya. Sebagai selebritas muda, lawan jenis yang dekat dengan Al juga kerap menjadi perhatian. Putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianty yang tak kalah tampan adalah Ahmad Jalaluddin Rumi yang akrab disapa El. Terlahir pada 30 Mei 1999, El juga harus menikmati pengalaman pahit saat kedua orang tuanya harus berpisah. Dalam grup band laki-laki, El menunjukkan keahliannya menabuh drum. Dibanding kakak sulungnya, karakter El memang lebih ramai. Dalam kesempatan tampil di salah satu program bincang-bincang di televisi swasta,
L pula lah yang pertama kali memberikan tantangan untuk berjumpa di ring tinju pada Farhad Abbas. Dia di dunia maya mana berani dia di dunia asli. Sedari kecil, L memang sudah memiliki ketertarikan pada olahraga bela diri ini. Setiap hari, L memiliki jadwal khusus untuk berlatih tinju di rumahnya. Dan kini, seiring berkembangnya masalah dengan Farhad Abbas, L yang tengah beranjak remaja diantar oleh Dani ke Persatuan Tinju Nasional Pertina untuk lebih serius mendalami seni olahraga bela diri. Selain Al dan L, Dani dan Maya juga masih memiliki seorang jagoan cilik lainnya, Akije. Peristiwa kecelakaan yang merenggut 7 nyawa ini justru kembali memicu perseteruan Dani dan Farhad. Tak hanya melalui situs jejaring sosial, dalam sejumlah pernyataan di media, Farhad juga kerap menyampaikan ucapan yang membuat kuping Dani dan keluarganya terasa panas. Farhad Abbas adalah salah satu dari sekian banyak pengacara muda Indonesia. Eksistensi Farhad di jagat selebritas dimulai saat Farhad mulai dekat dengan artis senior Nia Daniati. Terlahir di Tembilahan, Riau pada 22 Juni 1976, Farhad menamatkan lulusan doktoral di bidang hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Saat menikahi Nia Daniati di tahun 2002, usia Farhad terpaut 12 tahun lebih muda ketimbang Nia Daniati. Rumah tangga Farhad dan Nia terbilang cukup lumayan mewarnai pemberitaan media hiburan tanah air. Namun, hingga kini, keduanya tetap awet menjaga keutuhan rumah tangga. Banyak bergelut dengan dunia hukum membuat Farhad tergabung dengan sejumlah organisasi. Berbagai pernyataan pun kerap dianggap kontroversial. Tak hanya dari kalangan selebritas, sejumlah tokoh-tokoh penting juga turut menjadi incaran kicauan pedas dari Farhad. Melalui akun sosial media papan atas abad ini, Twitter, Farhad pun semakin lantang berkicau. Ia juga pernah tercatat sebagai calon legislatif lewat salah satu partai politik. Cita-citanya di jangka panjang, Farhad berencana untuk maju sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia. Perselisihan Farhad dan Ahmad Dhani dimulai tatkala Farhad mendampingi Maya sebagai pengacara dalam kasus perceraian keduanya. Sejak saat itu, Farhad kerap melontarkan ucapan-ucapan pedas terhadap Dhani. Dari sejumlah selebritas yang kerap dikicaukan Farhad, Luna Maya dan Ariel Noah adalah salah satu yang pernah menjadi sasarannya. Beberapa tahun silam, saat dunia hiburan tanah air digemparkan dengan beredarnya video asusila yang pelakunya mirip Ariel dan Luna, Farhad bahkan sempat berceloteh yang amat pedas. Dan kini, yang sungguh fenomenal, Farhad Abbas meladeni statement dari remaja yang belum lagi genap 17 tahun. Meski tak ingin berkomentar langsung terhadap ucapan Al dan L, Farhad menunjuk seorang wanita cantik sebagai juru bicara. Dialah Regina. Ya pasti sebagai orang tua ya, di sini kan Bang Farhad juga sebagai pengacaranya dari Bunda Maya. Jadi otomatis kita akan mengarahkan anak-anak ini supaya tidak lebih jauh lagi dalam membuat pernyataan di media. Juga untuk kedepannya supaya langkah-langkah dan tindakan mereka lebih terkontrol. Kehadiran Regina sebagai juru bicara Farhad membuat khalayak bertanya, mengapa Farhad yang sudah mahir di bidang hukum dan eksis di jagat hiburan justru menggunakan juru bicara atas masalah ini? Bila benar terjadi, sungguhlah amat disayangkan. Dua kubu yang berasal dari kalangan papan atas selebritas masih menggunakan otot ketimbang otak dalam menemukan jalan damai. Masih ada sejumlah jalan damai dalam mencapai mufakat perdamaian yang jauh lebih indah.